Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hayati. Saya dari kelas 3B Farmasi dengan NIM 2048201055 dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, analisis kimia farmasi kualitatif tentang sulfanomida, antihistamin, dan barbiturat. Di sini yang pertama sekali saya jelaskan yaitu tentang sulfanomida. Di slide pertama ini dapat kita lihat yaitu rumus umum dari sulfanomida. Sulfanomid merupakan obat antibiotik turunan sulfanilamida yang termasuk kelompok obat infeksi saluran kemih yaitu ISK. Sulfanomid ini mengikat amina primer. Rumus dasar sulfanomid yaitu H2N-C6H4-SO2NHR. Dan R adalah berbagai macam substituen. Prinsip dari sulfanomid ini yaitu reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Sejarah sulfanomida, Domax 1932. Prontosil (zat warna azo) efektif terhadap Streptococcus, Haemolyticus, dan bakteri lain. Kemudian protonsil dikonversi menjadi metabolit aktifnya yaitu sulfanilamida (para aminobenzen sulfanomida). Sulfanomida adalah nama generik turunan sulfanilamida protonsil. Pada slide ini terdapat klasifikasi sulfanomida. Sifat-sifat dari sulfanomida: yang pertama, kelarutan rendah dalam air. Yang kedua, bentuk garam natriumnya lebih larut. Yang ketiga, memiliki sifat amorfer, membentuk garam dengan asam atau basa. Yang keempat, berbagai variasi pada radikal R pada gugus amida min SO2NHR dan pada gugus amino (NH2) menyebabkan perubahan sifat fisik, kimia, dan daya antibakteri sulfanomida. Sulfanomida dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, antibiotik dan non-antibiotik. Golongan yang pertama yaitu sulfanomida antibiotik. Contohnya sulfametazole, yang kedua sulfisozazole, yang ketiga sulfacetamid. Golongan kedua yaitu sulfanomid non-antibiotik. Contohnya chlorothiazide, yang kedua furosemid, yang ketiga celecoxib. Kelarutan dari golongan sulfanomid. Yang pertama, umumnya tidak larut dalam air, tapi ada kalanya larut dalam air panas. Elkosin biasanya larut dalam air panas dan dingin. Yang kedua, tidak larut dalam ether, kloroform, petroleum ether. Yang ketiga, larut baik dalam aseton kecuali sulfasuksidin, eftalazol, dan elkosin. Sulfat-sulfat yang mempunyai gugus amin aromatik tidak bebas akan mudah larut dalam HCl encer. Irgamid dan irgafen tidak larut dalam HCl encer. Sulfa-sulfa dengan gugusan aromatik sekunder sukar larut dalam HCl. Misalnya septazin, soluseptazin, sulfasuksidin larut dalam HCl, akan tetapi larut dalam NaOH. Analisis kualitatif sulfanomid yaitu reaksi umum sulfanomida. Yang pertama, reaksi korek api, zat ditambahkan HCl encer, kemudian ke dalamnya dicelupkan batang korek api, timbul warna jingga intersif kuning jingga. Yang kedua, reaksi diazo, zat dalam 2 tetes HCl 2A lalu ditambahkan 1 mili air. Pada larutan ini ditambah tetes diazo B larutan 0,9% NaNO2 dan teteskan larutan 0,1 gram B-naftol dalam 2 mili NaOH terbentuk warna jingga lalu merah darah. Yang ketiga, reaksi Ehrlich min DAB HCl. Sedikit zat pada pelat tetes lalu ditambahkan 1-2 tetes reaksi DAB HCl terbentuk warna kuning atau jingga. Selanjutnya yaitu antihistamin. Pada slide ini terdapat struktur dasar dari antihistamin. Antihistamin ini merupakan senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel mas dan peredaran basofil, dan merupakan mediator kimia yang dikeluarkan pada fenomena alergi. Apa itu antihistamin? Antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin yang (penghambatan saingan).
Sifat antihistamin. Umumnya histamin seperti alkaloida memiliki pH 8-11. Tidak larut dalam air, larut dalam asam encer dan alkalis. Identifikasi antihistamin. Titik leleh, reaksi warna. Yang digunakan asam pekat seperti H2SO4 dan HNO3. Antihistamin terbagi dua. Yang pertama, H1 blocker. Antihistaminika klasik. Contohnya seperti brometazin, oxomemazin, difenhidramin, klorofeniramin, maleat, dan lain-lain. Yang kedua, H2 blockers, penghambat asma. Contohnya simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, roxatidin, dan lain-lain. Antagonis H1 dan antagonis H2. Antagonis H2 struktur serupa dengan histamin, mengandung cincin imidazol atau biosteriknya, tetapi berbeda dengan panjang gugus rantai samping. Pada interaksi obat dengan reseptor H2, cincin imidazol atau bioisosteriknya terikat pada sisi reseptor khas melalui ikatan dipol, sedangkan rantai samping yang panjang dan tidak bermuatan terikat melalui ikatan hidrofob dan kekuatan van der Waals pada reseptor tidak khas. Reseptor histamin senyawa asing dalam tubuh. Yang pertama, reseptor histamin H1 ditemukan di otot polos, endotelium, dan jaringan sistem saraf pusat. Aktivasinya menyebabkan vasodilatasi, bronkonstriksi, aktivitas otot polos, dan pemisahan sel endotel. Yang kedua, reseptor histamin H2 ditemukan di sel periental, mengatur sekresi asam lambung. Yang ketiga, reseptor histamin H3 ditemukan di SSP, yaitu mengatur pelepasan neurotransmitter lain. Yang keempat, reseptor histamin H4. Baru-baru ini ditemukan di berbagai bagian yang berbeda di tubuh, meliputi saluran cerna basofil. Uji reaksi. Percobaan pertama yaitu percobaan warna. Reaksi dengan besi 3 klorida 9. Diambil 3-5 mg serbuk zat, dilarutkan dalam 1 ml air, ditambah 1-2 tetes pereaksi besi 3 klorida 4,5%. Diamati perubahan warna yang terjadi. Yang kedua, percobaan mikrokristal. Asam pikrat 13. Sebanyak 1-2 mg serbuk zat ditambahkan 1-2 tetes larutan pereaksi. Ditambahkan di atas kaca objek, dibiarkan beberapa menit hingga terbentuk kristal dan diamati di bawah mikroskop. Yang terakhir yaitu tentang barbiturat. Gambar di samping merupakan struktur dasar dari barbiturat. Senyawa barbiturat adalah senyawa turunan asam barbiturat yang digunakan sebagai depresan saraf pusat, membentuk anestesi dan sedasi. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan, yaitu anestesi, dan tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Contoh obat dari barbital dan luminal. Mekanismenya itu bekerja menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak dan dapat menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid, yaitu GAB. Barbiturat diklasifikasikan berdasarkan durasi kerjanya. Contohnya masing-masing kelas antara lain yaitu akting sangat singkat 30 menit, kerja singkat 2 jam, akting menengah 3-6 jam, akting lama 6 jam. Reaksi dari pengujian golongan barbiturat. Yang pertama, zat ditambahkan etanol, bereaksi pari dan uap amoniak dalam kurung NH3, reaksi positif barbiturat jika terjadi warna ungu. Sekian dari video saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.